Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara ibadah jam doa pagi atau doa fajar. Dan kita bersyukur karena kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul apa yang dapat kita lakukan bagi bangsa ini sebagai orang percaya. Firman Tuhan diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-33, tapi saya tidak akan membacakan semua. Kita akan membaca ayat 25 sampai dengan 23. Maksud saya 33. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, baru saja kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan jikalau kita tidak dalam masa pandemi, pasti di mana-mana banyak yang mengadakan perlombaan. Tapi sekalipun demikian, masih ada juga beberapa tempat atau daerah tertentu yang mengadakan baik itu lomba makan kerupuk, lomba lari karung, tarik tambang, ataupun memanjat pinang dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apakah dengan perlombaan-perlombaan itu yang dimaksud itu sudah berjuang untuk bangsa ini supaya bangsa ini tetap merdeka dengan mungkin cukup lomba lari karung, cukup dengan makan kerupuk, dan itu sudah membuat bangsa ini terus merdeka? Ternyata bukan itu sebenarnya. Tetapi ketika orang mengadakan perlombaan, disitulah orang-orang akan dilatih memiliki jiwa patriot, jiwa pemberani, jiwa yang bekerja sama, dan jiwa yang saling menghargai. Dan itulah yang senantiasa dipupuk dari tahun ke tahun supaya bangsa ini akan memiliki ciri khas atau memiliki kehidupan yang baik untuk mendukung kemerdekaan atau persatuan dan kesatuan daripada bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengingat atau memperingati hari 17 Agustus, yaitu kemerdekaan kita. Tentu kita juga sebagai orang percaya terpanggil untuk melakukan sesuatu, tapi kita perlu bertanya apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-33, kita akan melihat di sini bahwa ada satu contoh daripada perjuangan yang begitu luar biasa, yaitu para pengintai. Diceritakan di dalam ayat ini bahwa ada 12 pengintai yang pada waktu itu akan mengintai tanah Kanaan dari orang Israel. Dan orang Israel memiliki 12 suku, dan setiap satu suku mengambil satu orang sebagai wakil mereka untuk mengintai.
Dan di antaranya yaitu ada dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, orang yang ikut mengintai daripada tanah Kanaan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika mereka mendapatkan mandat atau tugas mengintai adalah tujuannya untuk melihat keadaan geografis, kemudian keadaan daripada kota tersebut, kemudian melihat hasil buminya, tanahnya subur atau tidak, kemudian posisi kotanya seperti apa dan sebagainya, sehingga ketika nanti mereka akan mengadakan suatu penyerangan, mereka sudah memiliki strategi yang akan mereka ambil. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa dari ke-12 pengintai itu ada dua berita yang disampaikan setelah dikatakan 40 hari mereka mengintai. Ya. Di dalam ayat yang ke-25 tadi kita baca bahwa sesudah dikatakan lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada dua berita yang disampaikan, ya. 10 pengintai menjelaskan hasil yang negatif. Kemudian dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb menjelaskan atau memberikan penjelasan hasil yang baik-baik atau yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar bukan dari orang yang senantiasa menyampaikan hal-hal yang negatif, tetapi kita akan belajar dari orang yang senantiasa menyampaikan hasil-hasil yang positif, yaitu kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka lakukan, dan itu akan menjadi cerminan bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat melakukan hal-hal yang berarti bagi bangsa ini atau bagi Indonesia ini sebagai orang percaya. Nah, yang pertama kita akan lihat bersama-sama, yaitu dari Bilangan pasal 14 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakan. Bilangan 14 ayat 7 sampai 8 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang mengasihi dan dikasih Tuhan, yaitu kita harus menjadi pribadi yang jujur. Ya, sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang jujur. Nah, di dalam hasil pengintaian yang diberikan 10 pengintai itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Di mana kita melihat di dalam ayat 32 dari pasal yang ke-13, mereka memberikan kabar yang buruk. Bahkan tidak dikatakan hanya kabar buruk, tapi dikatakan kabar busuk. Ya. Di dalam ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kata kabar busuk itu adalah kabar yang tidak bermanfaat, kabar yang tidak ada faedahnya, kabar yang seharusnya tidak perlu disampaikan, karena itu akan melemahkan daripada bangsanya sendiri. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berbeda dengan kedua pengintai tadi, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, akibat dari kabar busuk yang dikumandangkan, yang disampaikan oleh 10 pengintai itu, dikatakan di dalam ayat 14 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan bahwa akibatnya mereka menangis. Mereka mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Tidak hanya menangis, tetapi dikatakan mereka bersungut-sungut semuanya kepada Musa dan juga kepada Harun. Karena mereka beranggapan, mereka berpikir, buat apa mereka sudah berjalan sekian lama untuk menuju tanah Kanaan, toh akhirnya, pada akhirnya mereka juga akan mati di tanah Kanaan itu sendiri. Akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka memberontak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa ada 10 banding 2. Atau kalau dikatakan dengan presentasi adalah 80% banding 20%. Jadi 20% menyampaikan kabar yang baik, 80% menyampaikan kabar yang buruk. Nah, kalau kita melihat daripada apa yang terjadi di dalam bangsa ini, sering terjadi bangsa ini menjadi rusak akibat ketidakjujuran daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka yang menjadi orang-orang penting,
mereka yang terlibat di dalam orang-orang yang seharusnya menjaga bangsa ini, tetapi mereka merusak dengan ketidakjujurannya. Saya membayangkan seandainya bangsa ini jujur, baik dari segi tindakan, baik dari segi perkataan dan sebagainya, dan semua orang yang terlibat, semua orang yang duduk di pemerintahan itu jujur, bangsa ini adalah bangsa yang makmur. Bangsa ini adalah bangsa yang betul-betul kaya. Tetapi oleh karena ketidakjujuran daripada orang-orang yang penting di dalam bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi banyak yang rusak dari segala sisi. Bahkan tidak hanya itu saja, tetapi kita melihat bahwa tidak hanya dirusak oleh karena ketidakjujurannya, tetapi di sini kita melihat juga bahwa bangsa ini sering dirusak dengan apa? Berita-berita yang busuk. Bahkan ada media-media khusus yang senantiasa memberitakan berita-berita hoax. Sehingga ketika orang mendengar berita itu, membaca berita itu, mereka terpancing, akhirnya membuat kerusuhan dan sebagainya. Dan terus-menerus itu terjadi. Jadi berita yang tidak baik atau akibat daripada ketidakjujuran, bangsa ini sering mengalami kerugian. Jadi Bapak Ibu, apakah kita juga akan menjadi orang-orang yang seperti itu sebagai orang percaya? Bangsa ini menjadi bangsa yang rusak oleh karena apa? Ketidakjujuran, baik dalam perilaku maupun perkataan. Nah, kita akan menjadi seperti apa? Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang baik di sekitar orang-orang yang jahat. Tadi dikatakan 80% dibanding 20%. Tentunya bahwa itu tidak akan membawa satu pengaruh yang 20% itu. Tetapi setidaknya ya, ini tantangan bagi kita untuk tetap menjadi orang-orang yang jujur. Saya berharap bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada yang mendengarkan di antara kita adalah orang-orang yang sekarang duduk di dalam pemerintahan, menjadi orang-orang yang penting. Mari kita akan berlaku jujur, mari kita akan berkata jujur, mari kita akan bertindak jujur untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tetap merdeka, bangsa ini menjadi bangsa yang tetap makmur. Nah, inilah tantangan bagi kita. Memang tidak gampang untuk menghadapi situasi seperti itu. Namun setidaknya sebagai orang percaya kita bisa melakukannya. Atau setidaknya kalau memang kita tidak menjadi orang yang terpenting di dalam negeri ini, kita menjadi masyarakat biasa, mari kita akan belajar untuk menjadi orang yang jujur dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku kita, baik itu secara pribadi ataupun di dalam keluarga atau di dalam masyarakat. Karena kita tahu kalau kita setiap orang percaya atau setiap bangsa ini masyarakatnya jujur, keluarganya juga jujur, masyarakatnya jujur, pasti bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur. Itulah yang pertama. Jadi mari kita bersama-sama sebagai orang percaya kita dukung bangsa ini untuk tetap maju. Paling tidak kita bisa ikut ambil bagian sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, kita harus menjadi pribadi orang yang jujur seperti Kaleb dan Yosua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam pasal 13 ayat yang ke-30 dan pasal 14 ayat yang ke-9 saya akan membacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kemudian di dalam pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Yang kedua, yaitu memiliki sikap pemberani atau memiliki sikap berani, atau kalau di dalam perjuangan disebut yaitu sikap yang patriot. Nah, 10 pengintai mengakui kebaikan daripada tanah Kanaan ketika mereka masuk, ya. Sedikit demi sedikit mereka berjalan, mereka melihat negeri itu, melihat hasilnya, dan melihat kesuburan tanahnya. Dan mereka mengakui itu, karena di dalam ayat 13 ayat 27 dikatakan bahwa mereka sadar, mereka menyatakan itu kepada Musa. Dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Bahkan mereka menunjukkan hasil daripada apa yang mereka bawa dari pengintaian.
Namun sebaliknya di dalam ayat 28 sampai 29, setelah mereka semangat melihat tanahnya subur, hasil anggurnya subur, tanahnya subur, ya, banyak susu dan madunya. Kemudian ada satu sisi lain yang mereka lihat. Dikatakan bahwa mereka melihat orang-orang penduduk di situ di dalam ayat 28 sampai yang ke 29 di sini dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mulai berpikir panjang setelah melihat situasi keadaan kota itu dan juga postur tubuh daripada orang-orang yang ada di situ di negeri Kanaan. Mulai merinding, mulai menciut nyalinya, ya, tidak ada keberanian. Bahkan di dalam ayat 33 dari pasal yang ke-13 di sini dikatakan bahwa mereka mengibaratkan dirinya sendiri di hadapan orang-orang Kanaan seperti belalang, saking kecilnya. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu Saudara ingat tentang peristiwa Daud dan Goliat. Bagaimana cerita itu sering kita dengarkan, sering kita baca di dalam firman Tuhan, bahwa kalau kita melihat posisi Daud dengan Goliat sangat jauh, ya. Yang satu tinggi, besar, bahkan seorang prajurit, yang satu adalah orang biasa yang tidak punya pengalaman berperang. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya membayangkan ketika pahlawan kita pada waktu berjuang melawan penjajahan. Ya, dikatakan kalau kita membaca dalam buku sejarah, mereka hanya melawan penjajah dengan apa adanya. Alat yang sederhana, dikatakan hanya dengan bambu runcing. Coba bayangkan seandainya kita yang menjadi tentara, kita yang menjadi prajurit, kita hanya dibawain bambu runcing, sedangkan musuh kita itu mereka membawa meriam, mereka membawa M16 yang sekali pencet langsung meledak dan sebagainya, dengan tidak harus mendekat. Namun itu tidak mengucilkan nyali daripada bangsa kita, para pejuang kita. Mereka tidak menjadi kecil hati, mereka tidak mundur, mereka tetap bersemangat. Berbeda dengan 10 pengintai tadi, ketika melihat kubu-kubu daripada orang Kanaan dan melihat postur tubuh orang-orang Kanaan, mereka menjadi ciut nyalinya. Mereka menjadi berpikir 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb adalah seorang yang berani. Di dalam ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Luar biasa keberanian daripada Yosua dan Kaleb ini. Tetapi bahwa keberanian Yosua dan Kaleb ini tidak hanya didasarkan atas kemampuan pribadinya sendiri saja, tidak. Keberanian Yosua dan Kaleb muncul karena dikatakan di dalam pasal 14 ayat yang ke-8 dan 9 bahwa mereka tetap ada di dalam pihak Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Artinya bahwa keberanian mereka, kekuatan mereka itu adalah dari Tuhan. Jadi mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Sehingga sekalipun mereka melihat keadaan yang seperti itu, mereka tidak menjadi takut. Karena apa? Mereka punya iman. Seperti ketika Daud mengalahkan Goliat. Coba, Goliat dengan pakaian perangnya, dengan peralatan yang begitu canggih, Daud hanya membawa batu dan juga dengan tali. Tetapi di dalam kuasa Tuhan, itu bisa menang. Saya percaya ketika bangsa ini berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, mereka juga berdoa, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka meminta kemenangan, dan akhirnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa ini. Nah, tetapi bagaimanakah kita sebagai orang percaya kita bisa mengisi kemerdekaan ini terus untuk melanjutkan kemerdekaan bangsa ini? Jawabannya adalah kita harus menjadi orang yang memiliki sikap memberani. Berani untuk berkata benar, berani untuk melakukan kebenaran, dan berani ketika ada yang salah kita menegurnya. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, ketika HUT RI tiba, ada orang yang berkelakar.
kamu akan berjuang apa untuk bangsa ini? Ada yang menjawab, saya akan berjuang untuk mempertahankan hidup. Sekalipun itu ungkapan berkelakar, tetapi saya membenarkan itu. Karena paling tidak kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak akan pernah menjadi orang yang merepotkan bangsa ini. Kita akan berjuang untuk mempertahankan kehidupan kita secara pribadi. Kita akan berjuang mempertahankan kehidupan keluarga kita. Kita akan berjuang mempertahankan kehidupan anak-anak kita sebagai seorang suami. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus berani, karena hidup ini memang ya perlu penuh perjuangan. Kalau kita tidak berani berjuang, kita tidak berani menderita, kita tidak berani susah, ya akhirnya kita menempuh jalan kehidupan yang akhirnya melawan hukum, melanggar hukum, dan sebagainya. Nah, itu jelas tidak benar. Tapi sebagai orang percaya kita berani karena kita punya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Jangan kita menjadi masyarakat yang menjadi batu sandungan bagi bangsa ini, tapi marilah kita menjadi masyarakat yang bermanfaat, yang berguna bagi bangsa ini. Berani untuk berkata benar, berani untuk melakukan kebenaran, dan kita berani apabila ada yang salah kita benarkan, kita berikan teguran, ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, dengan demikian kita sebagai orang percaya memiliki arti bagi bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan orang yang jujur, itu yang pertama. Yosua dan Kaleb telah mengemban tugas itu untuk bangsanya. Dia jujur. Kemudian yang kedua, Yosua dan Kaleb memiliki keberanian yang begitu luar biasa. Keberanian Yosua dan Kaleb bukan karena semata-mata dia merasa mampu, semata-mata dia kuat, semata-mata dia pandai berperang, tetapi karena ada dasarnya, yaitu dia punya Tuhan di dalam kehidupannya dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan dia berkomitmen, mereka berkomitmen, Yosua dan Kaleb tidak akan pernah memberontak kepada Tuhan, tetapi tetap harus berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pribadi-pribadi yang harus kita ikuti, yaitu Yosua dan Kaleb. Marilah kita sebagai orang percaya, kita akan melakukan apa yang baik bagi bangsa ini. Yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang jujur. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap yang berani, sikap yang patriot. Kita berjuang, sikap yang positif untuk mempertahankan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang menjadi batu sandungan bagi bangsa ini, tetapi hidup yang berarti. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Merdeka!